Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sidang terbuka program doktor pada Teknik Elektro Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Yang kami hormati pimpinan sidang terbuka, Ketua KPF, Dewan Penguji, Prof. Insinyur Rinaldi Dalimi MSc PhD, Prof. Dr. Insinyur Happy Ratna MSc, Dr. I. Ketut Edi Purnama STMT, beserta promotor Prof. Dr. Engineer Insinyur Imam Robandi MT, kopromotor Dr. Eko Mulyanto Yuniarno STMT. Pada kesempatan ini dipresentasikan topik dengan judul Optimasi Dialect Vector berbasis komposisi estetika arsitektur spasial, yang diangkat dari disertasi yang berjudul Permodelan Matematika Efisiensi Energi Ruang berbasis Optimasi Dialect Vector dan Estetika Arsitektur. Outline pada makalah sidang terbuka ini diawali dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan kajian pustaka, permodelan dialect vector berdasarkan estetika asimetrik, optimisasi dialect vector dan estetika asimetrik, pengujian optimisasi menggunakan faktor bobot, dan diakhiri dengan kesimpulan. Bab pendahuluan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu permasalahan pencahayaan alami dan estetika arsitektur. Bangunan sebagai wujud karya arsitektur membutuhkan penerangan alami, di mana cahaya alami memiliki potensi besar untuk menghemat energi di dalam bangunan. Untuk itu, perlu akurasi perhitungan pencahayaan alami untuk mengoptimalisasi potensi tersebut ke dalam perencanaan desain bangunan. Ketika aspek fungsional arsitektur disentuh, maka ini juga menjadi permasalahan dalam estetika arsitektur komposisi bukaan pada ruangan untuk mendistribusikan pencahayaan alami ke dalam bangunan sebagai meminimalkan penggunaan pencahayaan buatan. Untuk mencari optimisasi posisi jendela yang ideal, menurut persyaratan pencahayaan dalam ruangan dan kajian estetika dalam arsitektur secara terukur matematis, perlu dianalisis potensi pencahayaan alami pada penelitian dengan pendekatan dialect vector. Dari latar belakang penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan, yaitu mengoptimalkan posisi jendela pada bidang dinding dengan memperhatikan kaidah estetika asimetris yang tadinya cenderung bernilai kualitatif menjadi terukur secara kuantitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah membuat model matematika untuk optimasi posisi jendela dengan berbasis dialect vector dan estetika arsitektur. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi arsitek sebagai acuan menempatkan komposisi bukaan jendela terhadap dinding sebagai bagian dari selubung bangunan dengan pencahayaan alami beserta kaidah-kaidah keindahan arsitektural sehingga dapat mengoptimasikan efisiensi energi bangunan. Dari gagasan di atas, penelitian ini menunjukkan orisinalitas. Pertama, menyatukan antara aspek kebutuhan pencahayaan dengan dialect vector dan estetika asimetris yang terukur secara kuantitatif, dan menyeimbangkan optimasi estetika arsitektural asimetris dialect vector dan estetika asimetris terhadap posisi jendela dengan menggunakan pembobotan. Sedangkan kontribusi penelitian ini ke depan
dapat dikembangkan lagi dengan memanfaatkan teknologi rancang bangun dalam mendesain bagi arsitek. Posisi publikasi penelitian yang pernah dilakukan dalam mendukung penelitian ini dapat ditunjukkan pada diagram fishbone di bawah ini. Pada ranting pencahayaan alami, penelitian yang telah dipublikasikan pada jurnal topik khusus energi Prosedia diterbitkan oleh publisher Elsevier tahun 2016 dengan judul jurnal Daylight Factor Estimation Based on Data Sampling Using Distance Weighting. Pada ranting kuantitasi daylight factor, penelitian yang telah dipublikasikan pada jurnal International Journal of Innovative Computing Information and Control diterbitkan tahun 2020 dengan judul Daylight Factor Distribution Optimization Based on Sky Component on the Room for Window Openings. Pada ranting kuantitasi estetika asimetris, penelitian yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, yaitu Jurnal Ilmiah Cursor, diterbitkan tahun 2020 dengan judul jurnal Optimization of Daylight Factor Distribution Using Standard Deviation Based on Shifting Window Position. Pada ranting optimasi, penelitian yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, yaitu Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, diterbitkan tahun 2020 dengan judul jurnal Optimasi Daylight Factor berbasis posisi jendela menggunakan estetika asimetris. Bab kajian pustaka. Kajian literasi mengenai pencahayaan alami dan efisiensi energi memberikan informasi bahwa bangunan dikatakan memenuhi penghematan potensial jika dapat menyumbangkan 25% dari total penggunaan energi pada kajian kasus di gedung perkantoran. Tingkat cahaya atau iluminasi luar ruangan sekitar 10.000 lux pada hari yang cerah. Tingkat cahaya di kisaran 100-300 lux adalah untuk kegiatan normal. Tingkat pencahayaan rata-rata untuk rumah tinggal berdasarkan SNI 03 tahun 2000 dinyatakan bahwa untuk fungsi ruang teras, tingkat pencahayaan sebesar 60 lux. Ruang tamu sebesar 120 sampai dengan 150 lux. Ruang makan 120 sampai dengan 250 lux. Ruang kerja 120 sampai dengan 250 lux. Kamar tidur 120 sampai 250 lux. Kamar mandi 150 lux. Dapur 250 lux. Garasi sebesar 60 lux. Dalam kajian literasi daylight factor, dinyatakan bahwa daylight factor adalah akan bervariasi pada posisi yang berbeda dalam ruangan. Daylight factor adalah rasio dalam persen dari bidang kerja penerangan pada suatu titik tertentu ke pencahayaan luar ruangan pada bidang horizontal, dievaluasi dalam kondisi langit mendung dan tidak ada sinar matahari langsung. Daylight factor didefinisikan sebagai perbandingan antara pencahayaan di dalam ruangan dan pencahayaan di luar ruangan dikali 100%. Nilai daylight factor akan berkurang seiring dengan meningkatnya jarak dari jendela. Ada 3 komponen yang mempengaruhi daylight factor. Pertama adalah komponen langit atau sky component. Yang kedua adalah pemantulan komponen bagian luar atau externally reflected component. Yang ketiga adalah pemantulan komponen bagian dalam atau internally reflected component atau yang lebih dikenal dengan IRC. Sehingga daylight factor adalah akumulasi dari sky component ditambah
Externally reflected component ditambah internally reflected component. Komponen langit atau sky component merupakan komponen yang terbesar dari dua komponen dielectric vector lainnya yang berpengaruh pada titik ukur. Nilai sky component dipengaruhi oleh tiga komponen lainnya, yaitu lebar jendela, tinggi jendela, dan jarak titik ukur dari lubang cahaya. Komponen langit atau sky komponen ditentukan oleh persamaan di bawah ini. Berdasarkan atas bagan hubungan antara aktivitas manusia dan dielectric vector pada penelitian AMSAT 2014, terdapat tiga kelompok besar dielectric vector terhadap aktivitas manusia dan pencahayaan buatan. Jika dielectric vector kecil dari 2, maka pencahayaan buatan diperlukan. Jika dielectric vector antara 2 dan 5, pencahayaan buatan mungkin diperlukan. Jika dielectric vector besar dari 5, pencahayaan buatan umumnya tidak diperlukan. Kajian literasi mengenai estetika arsitektural mengutip sebuah pernyataan teori dasar estetika dari Alexander Gottlieb Baumgarten dalam buku Estetika tahun 1750. Baumgarten mengatakan istilah estetika untuk membedakan antara pengetahuan intelektual dan pengetahuan indrawi. Estetika berkaitan untuk rasa keindahan dan kebenaran. Keindahan dalam kesenangan yang kita rasakan sebagai respon terhadap gambar, objek, orang, dan peristiwa, serta kebenaran dalam kesenangan yang sering dirasakan. Dalam komposisi spasial estetika penelitian Palmer 2012, dinyatakan bahwa subjek yang memiliki preferensi paling besar berada di tengah bingkai, dan ini dianggap monoton karena simetris terpusat. Sedangkan sisi asimetris objek, di mana posisi objek berada di bawah sudut pandang pengamat yang berada di pusat bingkai, di mana komposisi vertikal pada asimetri spasial dan posisi kas objek relatif terhadap pengamat dianggap paling disukai. Meneruskan dari teori Palmer, Garner 2011 dengan teori kecocokan representasional menghasilkan sebuah grafik yang melihatkan tiga posisi terbaik hadap dari sebuah objek. Pusat objek yang menghadap ke kanan ditempatkan lebih jauh ke kiri daripada objek yang menghadap ke depan, dan yang menghadap ke kiri ditempatkan lebih jauh ke kanan daripada benda ke depan dianggap sebagai posisi terbaik. Bab pemodelan dielectric vector berdasarkan estetika asimetris. Dalam diagram permodelan untuk penelitian optimisasi dielectric vector berbasis komposisi estetika arsitektur spasial, terdapat tiga kelompok besar pembahasan. Kelompok pertama adalah estimasi distribusi dielectric vector berbasis posisi jendela dengan melakukan tahap pembahasan dimensi jendela, perhitungan sky komponen, dielectric vector berbasis sky komponen. Kelompok kedua, optimisasi dielectric vector dan estetika asimetrik adalah fitting dan normalisasi jarak rata-rata atau mean dielectric vector. Estetika asimetris berdasarkan teori representational fit, nilai faktor bobot dielectric vector, dan terakhir adalah grafik nilai faktor bobot. Kelompok ketiga pengujian optimisasi menggunakan faktor bobot dan menghasilkan persamaan optimasi dielectric vector dan estetika asimetrik dengan nilai faktor bobot. Pada estimasi distribusi dielectric vector berbasis posisi jendela, ada dua hal yang mempengaruhi. Pertama adalah dimensi jendela, dan kedua adalah posisi jendela. Dimensi jendela, hal yang mempengaruhi adalah tinggi jendela, lebar jendela,
dan jarak jendela terhadap titik ukur yang mewakili rata-rata dari area sekitar pada lantai. Titik pada lantai yang dihasilkan oleh sky component tersebut disebut dengan titik referensi. Nilai pada titik referensi ini yang nantinya akan digunakan untuk mendistribusikan iluminasi internal. Berdasarkan uji CIE dan SNI 03/2001, maka perhitungan sky component menggunakan syarat-syarat sebagai berikut. Estimasi sky component diukur tegak lurus dari jendela. Sky component titik P dengan koordinat X, Y, Z yang terletak pada jarak D tegak lurus terhadap sudut jendela dengan ukuran L kali H pada sumbu Z. Yang ketiga adalah H adalah tinggi jendela pada titik koordinat X0, 0, Z0 dan lebar jendela pada titik X0 tambah L, 0, Z0, di mana persamaan sky komponen terhadap posisi titik ukur P terhadap posisi jendela dinyatakan dalam persamaan di bawah ini. Dari 4 kriteria sky komponen, yaitu sky komponen merupakan faktor pengaruh dari langit-langit luar ruang, sky komponen berhubungan antara titik ukur dan jendela, persentase terbesar daripada depth vector dipengaruhi oleh sky komponen, dan 3 faktor komponen yang mempengaruhi depth vector, di mana depth vector adalah kumulatif dari SC, YRC, dan ERC. Maka, pada penelitian ini diasumsikan perhitungan dalam kondisi ruang terburuk, yaitu tidak adanya pengaruh dari IRC dan IRC. Maka, persamaannya adalah depth vector sama dengan sky komponen. Karena adanya nilai komponen yang bernilai 0, maka dari 3 faktor komponen yang berpengaruh hanya 1 komponen, sehingga didapat persamaan bahwa yang mempengaruhi depth vector hanyalah faktor sky komponen. Bab optimasi depth vector dan estetika asimetris. Tahap fitting dan normalisasi jarak rata-rata depth vector. Tahap menggeserkan posisi jendela searah sumbu Y atau horizontal setiap 0,1 meter sesuai pembagian jarak grid dalam ruangan untuk menentukan nilai rata-rata distribusi depth vector berdasarkan sky komponen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui posisi paling optimal perletakan jendela pada salah satu bidang dinding. Setiap pergeseran posisi jendela akan dicari rata-rata dengan menggunakan persamaan min df. Dari persamaan tersebut menghasilkan grafik pergeseran posisi jendela dengan rata-rata distribusi depth vector. Tahap selanjutnya adalah proses fitting dengan polinomial orde 11 pada hasil grafik, maka didapat persamaan sebagai berikut. Pada hasil grafik rata-rata depth vector, pada setiap pergeseran jendela dilakukan normalisasi untuk menemukan hubungan depth vector dan grafik kecocokan representasional. Maka didapat grafik rata-rata DF yang telah dinormalisasi. Proses normalisasi tersebut dilakukan untuk mensinkronisasikan data pada hasil jarak rata-rata distribusi depth vector pada ruangan, berguna untuk mendapatkan persamaan optimisasi jarak rata-rata depth vector. Persamaan normalisasinya adalah di mana fungsi normalisasi min distribusi DF adalah jarak distribusi DF dikurang dengan nilai minimal depth vector dibagi dengan nilai maksimal dari depth vector. Estetika asimetris berdasarkan teori representasional fit. Grafik representasional fit merupakan grafik hasil penelitian dari Gardner 2011. Posisi yang dianggap terbaik adalah objek yang berada di sebelah kiri
dan kanan. Berdasarkan hasil riset yang menghasilkan grafik kecocokan representasional dan estetika asimetris, maka didapat perhitungan matematis mengenai estetika asimetris. Pertimbangan proses pergeseran posisi jendela dimulai dari sisi kiri dinding ke arah kanan dinding, maka grafik persamaan kecocokan representasional selanjutnya akan dilakukan proses fitting untuk selanjutnya diberi nama grafik estetika asimetris. Persamaan estetika asimetri menggunakan polinomial derajat 5. Nilai faktor bobot Dirac vektor atau alfa. Optimisasi merupakan proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal. Dengan kata lain adalah nilai efektif yang dapat dicapai. Untuk menghasilkan optimisasi dari nilai normalisasi rata-rata DF dan EA, maka dicari faktor bobot DF alfa. Faktor bobot berfungsi sebagai pembatas persentase keseimbangan nilai pembobotan masing-masing varian fungsi dari Dirac vektor dan fungsi estetika asimetris. Batas persentase nilai faktor bobot untuk kedua varian fungsi tersebut adalah 100%. Hal ini dikarenakan fungsi nilai faktor bobot DF alfa memberikan pengaruh terhadap 1 minus alfa pada fungsi estetika asimetrik. Persamaan fungsi posisi jendela yang digunakan untuk mencari nilai faktor bobot DF alfa untuk normalisasi rata-rata DF dan EA, yaitu persamaan di bawah ini, di mana fungsi optimasi Dirac vektor dan estetika asimetris sama dengan alfa dikali fungsi normalisasi DF ditambah 1 kurang alfa dikalikan dengan fungsi estetika asimetris. Grafik nilai faktor bobot. Dilakukan percobaan dengan memasukkan nilai faktor bobot DF mulai dari 0 sampai dengan nilai 1 untuk mendapatkan nilai faktor bobot DF. Nilai 0 sampai 1 adalah untuk mempresentasikan nilai 0 sampai 100%. Estimasi nilai faktor bobot Dirac vektor menghasilkan analisis grafik nilai faktor bobot DF terhadap DF dengan EA. Berdasarkan grafik di atas, untuk mencari estimasi optimisasi DF dan EA, didapat persamaan sebagai berikut. Optimasi Dirac vektor dan EA sama dengan hasil maksimal dari faktor bobot terhadap fungsi estimasi faktor bobot DF dan EA. Bab pengujian optimisasi menggunakan faktor bobot. Optimisasi nilai faktor bobot DF dan EA. Optimisasi nilai faktor bobot DF dan EA menghasilkan 3 grafik nilai faktor bobot DF pada distribusi DF dan EA dengan nilai faktor DF alfa. A. Nilai faktor bobot DF alfa sama dengan 0. Ketika faktor bobot DF nilai 0 atau alfa sama dengan 0, maka yang mempengaruhi optimisasi adalah estimasi dari jarak estetika. Jarak distribusi rata-rata tidak mempengaruhi karena bernilai 0. Nilai maksimal optimisasi dari faktor bobot DF 0 alfa sama dengan 0 adalah 1%, di mana posisi jendela terhadap tengah jendela paling maksimal pada posisi jarak 17% dari lebar bidang dinding jendela. B. Nilai faktor bobot DF alfa sama dengan 0. Ketika faktor bobot DF nilai alfa sama dengan 0, maka menunjukkan bahwa yang mempengaruhi optimisasi adalah kedua estimasi. Estimasi dari jarak estetika dan jarak distribusi rata-rata karena kedua-duanya bernilai 0,5. Nilai maksimal optimisasi dari faktor bobot alfa sama dengan 0,5 adalah 0,86%, di mana posisi jendela terhadap tengah jendela paling maksimal pada posisi jarak 20% dari lebar bidang dinding jendela. C. Nilai faktor bobot DF
alfa sama dengan 1. Ketika faktor bobot DF nilai alfa sama dengan 1, maka menunjukkan bahwa yang mempengaruhi optimisasi adalah estimasi jarak distribusi rata-rata dan dari jarak estetika tidak mempengaruhi karena bernilai 1. Nilai maksimal optimisasi dari faktor bobot alfa sama dengan 1 adalah 1%, di mana posisi jendela terhadap tengah jendela paling maksimal pada posisi jarak 48% dari lebar bidang dinding jendela. Pada slide berikut ini adalah distribusi rata-rata delete vektor dengan gambar dan ilustrasi gradasi warna delete vektor. Pada slide nomor 35 ditampilkan mengenai simulasi distribusi delete vektor dengan faktor bobot DF alfa sama dengan 0,5 seperti gambar dan ilustrasi di bawah ini. Bab kesimpulan. Dari runutan penelitian yang diawali dengan pengumpulan literasi, data, dan akhirnya menghasilkan sebuah hasil optimisasi, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan: pertama, distribusi delete vektor optimal jika memiliki nilai min paling besar dan nilai varian paling kecil. Untuk mencari nilai optimisasi dua variabel berbeda antara delete vektor dan estetika asimetris diuji dengan menggunakan nilai faktor bobot. Ketika faktor bobot DF 0 kecil dari alfa kecil dari 1, maka bernilai optimisasi 0,8 sampai 0,9% dan fungsi DF dan fungsi estetika asimetris memiliki pengaruh terhadap perletakan posisi jendela. Ketika alfa sama dengan 0, maka fungsi estetika asimetris yang berpengaruh terhadap optimisasi dengan nilai 1. Ketika alfa sama dengan 1, maka fungsi DF yang berpengaruh terhadap optimasi dengan nilai sama dengan 1. Ketika alfa sama dengan 0,5, maka fungsi estetika asimetrik dan delete vektor yang berpengaruh terhadap optimisasi dengan nilai 0,5. Demikianlah presentasi sidang terbuka yang telah dipaparkan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan mendukung selama proses disertasi, terutama kepada promotor dan kopromotor, keluarga, rekan-rekan seperjuangan. Tak tinggal saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Institut Teknologi 10 November Surabaya, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, dan BPP DN Ristek Dikti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.